Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua untuk mata kuliah hadis ahkam 1 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 17 Februari. Namun karena kendala kegiatan lain sehingga tidak bisa kita laksanakan secara live dan hanya bisa dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui video rekaman ini karena kendala kegiatan lain itu ya. Saya mohon maaf. Baik, sebentar. Setelah hari ini kita masuk ke pertemuan kedua atau penyampaian materi yang pertama. Oke. Materi kita yang pertama adalah berkaitan dengan materi tentang saya lihat dulu di RPS-nya ya. RPS-nya mana RPS-nya? RPS mana RPS ini? Saya cek dulu ya. Ini dia ya. Saya share ya. Oke, sebentar, saya share. Ini dia. Nah, oke. Ini dia ya. Materi hadis ahkam 1 untuk pertemuan kedua. Nah, ini dia. Jadi kita akan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan tohar. Jadi materi kita tentang tohar. Nah, di materi kali ini ada 23 hadis. Ada 23 hadis yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, 23 hadis. Oke. Langsung saya tampilkan hadisnya. Ini dia. Ini hadisnya. Nah. Nah, ini dia ya. 23 hadisnya. Oke, kita langsung bacakan saja. Kita bacakan hadisnya. Jadi pada pertemuan kita kali ini, saya hanya akan membahas secara harfiah makna dari hadis-hadis yang berkaitan dengan toharah atau kitabut toharah. Yang pertama, di sini ada 3 bab ya yang akan kita pelajari. Yang pertama, kitab babul miyah, bab tentang air. Kemudian yang kedua adalah bab tentang izalatun najasati wa bayanuha. Ini dia. Izalatun najasah, menghilangkan najis dan penjelasannya.
Dan yang ketiga adalah bab tentang babul ghusli wa hukmil junubi, bab mandi dan hukum junub. Nah, jadi tiga itu ya, pertama tentang air, kedua tentang menghilangkan najis, dan yang ketiga tentang mandi besar. Oke, mari kita bahas yang pertama dulu. Bahas yang pertama. Ya, oke, baik. Ini dia yang pertama, hadis nomor 1. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wat tahuru ma'uhu wal alhillu maitatuhu akhrajaul arba'ah wa ibnu abi syaibah wal lafdhu lahu wa sahahu ibnu khuzaimah wa tirmidzi wa rawahu malik wa ahmad wa syafi'i rawahu malik wa syafi'i wa ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, fil bahri, tentang air, tentang hukum air lautan. Apa kata beliau? Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatun. Air lautan itu suci, ma'uhu airnya, dan halal, maitatuhu bangkainya. Akhrajahul arba'ah, ditakhrij atau diriwayatkan oleh imam yang 4. Wa ibnu Abi Syaibah, dan ibnu Abu Syaibah, wal lafdhu lahu, dan lafadznya dari Abu Syaibah, wa sahhahahu ibnu Khuzaimah wa Tirmizi, dan disahihkan oleh ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi artinya hadis ini menjelaskan tentang hukum air lautan dan bagaimana hukum bangkai dari, bagaimana hukum hewan lautan yang kemudian menjadi bangkai. Bagaimana hukumnya? Nah, disebutkan bahwa air lautan itu suci sepenuhnya, dan bangkai yang hidup di situ, bangkai hewan yang hidup di dalamnya, hukumnya halal. Artinya kalau kita makan ikan tanpa disembelih itu tetap halal. Kalau kita makan hewan yang berasal dari lautan seperti seafood ataupun yang lainnya, maka hukumnya halal, karena bangkai laut, bangkai binatang yang berasal dari laut itu hukumnya halal. Itu yang pertama ya, jadi jelas penjelasannya. Yang kedua adalah an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id, Rasulullah bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang satupun yang bisa menajiskannya. Jadi dasarnya adalah air, semua air itu, baik air hujan, air lautan, air sungai, air pegunungan, dan lain sebagainya, itu sesungguhnya hukumnya suci dasarnya. Dan tidak ada satupun yang bisa menajiskannya. Tapi oleh Imam At-Tirmidzi hadis ini dianggap sebagai hasan ya. Tapi disahihkan oleh beberapa ulama hadis lainnya, misalnya Ibnu Ma'in, Ibnu Hazm, dan Hakim. Nah, hadis ini muncul, Nabi ini bersabda, konon asbabul wurudnya adalah ketika para sahabat bertanya kepada Rasul,
Ya Rasul, bagaimana hukumnya memakan sesuatu menggunakan air yang di dalamnya itu ada bekas najis, misalnya bekas bangkai. Kata Nabi, tidak masalah selama air itu bisa mensucikan, maka pada dasarnya air ini tidak najis dasarnya. Tapi tentu saja sabda Nabi ini perlu diimbangi dengan hadis yang lain juga. Misalnya hadis nanti misalnya harus misalnya hadis tentang jumlah minimal dari air, seperti ada ukuran kullah. Jadi pertimbangannya seperti itu. Apalagi ada beberapa sahabat yang mengatakan ini tidak sahih hadisnya, tetapi hasan. Nah itu hadis yang nomor 2. Arti hadis nomor 2. Yang ketiga adalah an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Dari Abu Umamah al-Bahili berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a sesungguhnya air la yunajjisu syai'un, tidak ada yang bisa menajiskan kecuali illa ma ghalaba ala rihi, kecuali air itu berubah ala rihi atas baunya, wa ta'mihi dan rasanya, wa launihi dan warnanya. Jadi kalau misalnya kita menemukan sebuah kumpulan air, misalnya satu gentong air, maka kita lihat jika ada perubahan dari air ini, misalnya setelah dicelupkan sesuatu, maka berubah warnanya. Kemudian rasanya juga berubah. Kemudian baunya juga berubah. Yang tadinya tidak berbau, tiba-tiba berbau. Nah, ternyata celupan ini adalah bangkai kucing misalnya. Nah, maka air yang tadinya suci, air yang tadinya tidak mengandung sesuatu yang mengubah mengubah warna dan segala macamnya, maka begitu ada celupan tadi, celupan bangkai kucing, maka dia berubah semuanya, warnanya berubah, yang tadinya bening tiba-tiba agak kecoklatan. Kemudian yang tadinya tidak berbau, tiba-tiba baunya ngat. Yang kemudian tadinya tidak ada rasanya, tapi ketika ada yang iseng menyicip, tiba-tiba ada bau, ada rasa tidak enak. Amis misalnya. Perubahan inilah yang menyebabkan hukum dari air tadi menjadi berubah. Berubahnya gimana? Ya tentu saja tidak bisa digunakan sebagai air untuk bersuci. Akhrajahu Ibnu Majah, dan dikeluarkan di sini oleh Ibnu Majah. Tetapi wadha'afahu Abu Hatim. Oleh Abu Hatim dianggap hadis ini dhaif. Sebab kenapa dia dhaifkan? Karena menurut Abu Hatim ada rawi bernama Rishdin bin Sa'ad, itu orangnya soleh tapi dia terkenal pelupa dalam beriwayatan. Maka hadis ini dhaif karena adanya Rishdin bin Sa'id. Ya, hadisnya dhaif. Baik, berikutnya yang keempat, walil Baihaqi, dan menurut Imam Baihaqi ada sedikit perubahan dalam redaksi kalimat hadis yang sama seperti di atas tadi. Kata Baihaqi, al-ma'u thahirun, air itu pada dasarnya suci. Illa kecuali intaghayyara rihuhu, kecuali berubah baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya, binajasatin sebab najis, yang mengubah itu sebab najis, tahdusu fihi, yang jatuh dalam air tadi. Berikutnya yang kelima, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Umar berkata keduanya, berkata Abdullah bin Umar,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabatha." Jika ada apa namanya? Apa itu tadi? Jika ada air kullataini, jumlahnya kullataini lebih dari 2 kullah atau lebih dari ukuran kullah sebanyak 2, lam yahmilil khabatha, maka tidak mengandung najis. Tidak mengandung najis. Jadi, teruskan, kita lanjutkan dulu ya. Wa fil lafdin, dan di dalam satu lafaz lam yanjus. Lafaz lain, redaksi lain mengatakan lam yanjus, bukan lam yahmilil khabas, tapi lam yanjus, tidak najis. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Itu siapa? Ya, antara lain Imam apa itu? Tapi Imam pengarang Sunan ya, dan Ahmad satunya. Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi. 4 ya. Pengarang Imam kitab Sunan. Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmizi. Tapi oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim serta Ibnu Hibban, hadis ini dianggap sahih. Tapi derajat sahihnya rendah dibandingkan derajat sahih yang lain. Misalnya sahihnya Imam Bukhari. Jadi menurut hadis ini, kalau ada satu air, tapi kadarnya atau jumlahnya itu lebih dari 2 kullah, maka maka air tersebut tidak najis. Artinya masih bisa digunakan sebagai air untuk bersuci, misalnya untuk berwudu dan sebagainya. Ukuran 2 kullah itu berapa? Menurut sebagian ulama itu kalau dikonversikan seperti 2 atau 3 galon air. Itu 2 kullah. 2 atau 3 galon air. Jadi kalau misalnya diukur ya sekitar berapa liter ya? Sekitar 45 liter. Itu itu 2 kullahnya. Jadi kalau ada air, misalnya airnya itu sebak gede ya, di pesantren-pesantren biasanya banyak seperti itu, di masjid-masjid besar biasanya ada besar baknya, bak itu buat wudhu. Kira-kira boleh nggak? Walaupun airnya berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Menurut sebagian ulama itu masih bisa digunakan sebagai air untuk berwudhu, bisa. Kenapa? Jumlahnya lebih dari 2 kullah. Tapi sudah kalau bisa berkurang, maka itu tidak bisa digunakan sebagai alat berwudhu. Kecuali misalnya dalam kondisi darurat. Misalnya di gurun pasir, mau sholat tidak ada air. Ketika dia mau tayamum, tiba-tiba dia melihat ada ember. Nah, apa itu isinya? Air. Ember yang tersimpan di bawah pepohonan misalnya. Nah, itu bisa itu digunakan karena kondisi darurat, karena dia sudah menemukan air untuk berwudu. Jadi tidak perlu tayamum. Nah, seperti itu kondisi daruratnya. Jadi ukuran 2 kullah itu sangat penting untuk menentukan apakah air ini bisa digunakan sebagai alat berwudu atau tidak. Baik, berikutnya
Kita pindah ke hadis berikutnya. Hadis ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, la yaghtasilu ahadukum, tidak boleh mandi. La yaghtasilu ahadukum, tidak boleh mandi. Salah satu di antara kalian fil ma'id ini di air yang diam, dan itu diam, wa huwa junubun, sedangkan dia dalam kondisi junub. Nah, di sini diriwayatkan oleh Muslim. Menurut Abu Hurairah, Nabi pernah melarang atau Nabi pernah bersabda melarang orang yang sedang junub untuk mandi di tempat di air yang kondisinya diam. Maksudnya bagaimana? Ya air yang tidak bergerak, artinya diwadahi tapi diam. Dan kelihatan jumlahnya kurang dari 2 kullah. Kalau seperti itu maka tidak sah mandinya karena dia menggunakan air yang diam, yang tidak bergerak, yang tidak mengalir. Jadi ad-daim itu tidak mengalir. Lawan kata dari mengalir. Yang berikutnya sekarang hadis lil Bukhari. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri tsumma yaghtasilu fihi. Bukhari menambahkan redaksinya la yabulanna. Kalau tadi Muslim la yaghtasilu. Tapi kalau Bukhari la yabulanna. Ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri, ditambahkan lagi alladzi la yajri. Tsumma yaghtasilu fihi, ditambahkan lagi yaghtasilu fihi. Jadi kata Bukhari, kata riwayat Bukhari, Nabi bersabda, la yabulanna, jangan sekali-kali buang air kecil atau kencing. Ahadukum, salah satu di antara kalian, fil ma'id daimi, di air yang diam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di situ. Jadi ini juga peringatan. Jadi kalau misalnya kita menemukan airnya itu diam, menggenang, banyak ya, agak banyak, misalnya sekolam gitu ya, sekolam ikan gitu ya. Terus kita kencing di dalam airnya itu. Nah kemudian setelah kencing, kita wudhu juga di situ. Kita mandi di situ. Itu tidak sah. Karena apa? Karena sudah bercampur antara air dan kencingnya. Bercampur antara air dan kencingnya. Itu tidak boleh. Apalagi sampai junub. Mandinya untuk mandi junub. Itu tidak bisa. Wali muslimin, sedangkan menurut Imam Muslim redaksinya minhu, kalau tadi kan fihi, tapi minhu. Sedangkan Abu Dawud, wali Abi Dawud, redaksi Abu Dawud mengatakan wala yaghtasilu fihi minal janabah, tidak mandi dalam keadaan junub, mandi junub gitu ya. Ditambahkan redaksinya minal janabah. Nah, berikutnya hadis nomor 9. Wa an rajulin sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al mar'atu bi fadli rajuli awir rajulu bi fadli mar'ati wal yaghtarifa jami'an, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. An rajulin, dari seorang laki-laki.
sahiban Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersahabat dengan Nabi, ini seorang sahabat maksudnya, itu berkata, seorang sahabat berkata, apa katanya? Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi telah melarang, Nabi telah melarang antartasila, mandinya seorang laki-laki, mandinya seorang perempuan, atau seorang perempuan dilarang mandi bifadlir rajuli, dengan menggunakan air bekas suaminya, atau ar-rajulu bifadlil mar'ati, atau laki-laki mandi bifadlil mar'ati, dengan bekas wadah istrinya. Wal yaghtarifa jami'an, dan sebaiknya mereka berdua itu yaghtarifa, menciduk, yaghtarifa menciduk berdua, jami'an bersama-sama. Jadi artinya gini, kalau misalnya ada seorang suami mandi junub dengan istrinya, itu sebaiknya bareng-bareng. Tapi yang ditekankan oleh Rasul adalah larangan mandi bekas pasangannya. Kalau misalnya mandinya ya artinya ya boleh mandi bareng, tapi juga tidak, untuk menjaga marwah suami dan istri ya sebaiknya jangan. Tapi diperhatikan ketika mereka mandi masing-masing, jangan sampai suami itu mandi meninggalkan bekas. Artinya ya kalau mandi habiskan air. Jangan berikan sisa, habiskan gitu ya. Misalnya dalam satu ember diisi air, kemudian mandi. Ya kalau bisa jangan tersisa, jangan bersisa, harus dihabiskan. Itu yang menjadi adab dalam mandi. Adab mandi ketika habis berhubungan suami istri. Yang bagus ya mandi bersama katanya. Cuman ini agak aneh bagi orang yang sudah biasa kalau mandi itu bersifat privat, bersifat pribadi. Ya, biasa dia mandi bersama orang lain. Tidak apa-apa, juga bagus itu. Cuman kalau misalnya mandi bareng ya jangan sampai saling menyisakan satu sama lain. Ya harus bareng-bareng ambil airnya situ. Supaya tidak mandi bekas pasangannya. Harus mandi ya karena dia mandi di tempatnya sendiri. Jadi itu ya hadis nomor 9. Kemudian hadis nomor 10, Wa'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha. Ini beda lagi nih. Disebutkan bahwa Nabi menurut Ibnu Abbas yang pernah mengisahkan bahwa Nabi itu pernah mandi bekas ya getasilu, Nabi mandi bi fadli Maimunata, di bekas milik dari istrinya bernama Maimunah. Jadi artinya Nabi itu tidak pernah mandi bersama, tapi mandi masing-masing. Dan ketika Nabi mandi masing-masing, Nabi tidak menggunakan bekas dari istrinya, bekas air dari istrinya. Jadi mandi baru, airnya baru. Nah itu hadis nomor 10 yang kita bahas berkaitan dengan bab air. Nah berikutnya sekarang kita bahas tentang
izalatin najasati wa bayaniha. Bab menghilangkan najis dan wa bayaniha serta keterangannya. Baik, kita baca. Wa anhu. Anhu itu maksudnya kembali ke Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu qala, berkata, lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mama, pilak saya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi agak pilak sedikit. Oke, kita kembali ya ke sini. Wa anhu dari Anas bin Malik, maaf tadi bukan Abu Hurairah tapi Anas. Radhiyallahu anhu berkata Anas, lamma kana yaumu Khaybar. Lamma kana yaumu Khaybar, ketika pernah dalam sebuah peristiwa pada hari Khaybar, perang Khaybar, amaro Nabi pernah memerintahkan Rasulullah SAW Aba Tolhata kepada Abu Tolha. Abu Tolha ini siapa? Yes. Namanya adalah Abu Zaid bin Sahal Al-Ansori. Jadi Abu Zaid ini, Abu Tolha itu namanya Abu Zaid, bapaknya Tolha, Tolha bin Zaid. Memerintahkan fanada annallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumri al-ahliyati fa innaha rijsun. Nabi pernah sesungguhnya Nabi pernah berseru kepada Abu Tolha bahwasanya innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah wa rasulahu dan rasulnya itu yanhayanikum, melarang kalian, Allah dan rasulnya telah melarang kalian an luhumil khumri, memakan luhumil khumril ahliyati, memakan daging khimar atau daging keledai al ahliyati yang dipelihara. Tidak boleh itu. Keledai yang jadi peliharaan orang, dijadikan alat transportasi untuk ngangkut-ngangkut barang misalnya, itu tidak boleh dimakan. Karena dia diambil fungsinya untuk bekerja. Fa'innaha, karena sesungguhnya daging khimar yang dipelihara itu rijsun, pada dasarnya adalah najis. Jadi Nabi memerintahkan untuk tidak memakan daging keledai yang dipelihara. Jadi termasuk juga ini kuda. Kalau kuda yang kita gunakan itu untuk bekerja, kemudian dipakai untuk membajak atau dipakai untuk menarik delman, untuk menjadi alat transportasi, maka itu tidak boleh dijadikan santapan makan. Tidak boleh dimakan, tidak boleh disantap. Karena apa? Karena asalnya dari hadis ini sama. Ini muttafaq alaih ya, hadisnya muttafaq alaih, disepakati oleh semua ulama, sah dan bisa menjadi hujjah. Maka dari itu kiasnya bersumber dari hadis ini. Ini keledai al-ahliyah yang dipelihara. Jadi kalau ada binatang piaraan yang dipelihara ya jangan dimakan. Kuda ya jangan dimakan. Karena dia punya fungsi lain di dalam kehidupan manusia. Baik, yang berikutnya
hadis nomor 29. Wa an Amr bin Kharijah, dari Amr bin Kharijah, qala, berkata Amr bin Kharijah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatabana, Nabi pernah berkhutbah di Mina, di daerah Mina, pada kami, ya, kepada kami, kata Amr bin Kharijah, wa huwa, sedangkan Nabi ala rahilatihi, berkhutbah di atas tunggangannya, rahilah, atau di atas untanya, wa lu'abuha, dan lu'abuha air liur dari rahilah itu, dari hewan tunggangannya itu, yasilu, mengalir, ngecas gitu ya. Hewannya tadi itu ngecas kalau bahasa sekarang. Ala katifi, atas, mengalir, ala katifi, di atas pundakku. Ala katifi, atas pundakku. Berarti hadis ini menyatakan bahwa memang secara harfiah tidak ada keterangannya ini. Ini gimana ini? Bagaimana seperti itu? Kalau misalnya air liurnya ngecas, ya tidak najis, artinya tidak ada keharusan untuk membersihkan kotoran najis itu. Ini tidak masalah air yang menetes. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Tirmidzi. Yang berikutnya hadis ke-30. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya tsumma yakhruju ila sholati fi dzalika tsaubi wa ana anzuru ila atharil ghusli. Dari Aisyah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah yaghsilu, membersihkan almaniya, air maninya, tsumma yakhruju, kemudian beliau keluar ila sholati, untuk berangkat sholat ke masjid, fi dzalika sabi, dengan menggunakan pakaian tadi. Wa ana anduru ila atharil ghusli, dan aku melihat bekas cuciannya tadi. Muttafaqun alaih. Jadi hadis Nabi ini menjelaskan, hadis Aisyah ini menjelaskan bahwa Nabi pernah hanya menggocek atau pernah mencuci saja, digocek saja, tidak perlu lama-lama. Yang penting apa? Hilang bekasnya. Hanya tersisa air-airnya saja. Dan kemudian langsung bisa dipakai. Padahal itu bekas spermanya Nabi. Dan tidak masalah, selesai dicuci, tidak perlu harus semuanya dicuci, langsung dipakai oleh Nabi. Dan bekasnya masih kelihatan. Jadi kalau kita misalnya pakaian kita, sarung kita terpercik sperma, air mani, ya kita gocek aja, kita sucikan saja bagian yang terkena itu, tidak perlu harus semuanya. Dan bisa langsung dipakai untuk misalnya untuk sholat atau untuk aktivitas lain. Jadi seperti itu. Kalau kita pakaian kita terpercik mani atau sperma. Berikutnya wali muslimin, dan dari Imam Muslim, laqad kuntu afraquhu, sedangkan riwayat Muslim dikatakan laqad kuntu afraquhu, sesungguhnya aku, kata Aisyah, afraquhu min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi. Kata Aisyah,
Aku pernah menggosok, afrokuhu menggosok air menggosok mani tadi min saubi Rasulullah SAW, farkan digosok dengan satu kali gosokan, satu kali kucekan, ya bukan gosok setrika, bukan, tapi kucekan, dikucek saja satu kali saja. Wa yusalli fi, kemudian Nabi menggunakan sholat dengan pakaian tadi. Jadi riwayat yang mengatakan cukup dikucek saja, nggak perlu lama-lama, hanya satu kali kucukan, yang penting hilang, sudah, setelah langsung dipakai, bisa. Itu caranya. Berikutnya wa fil lafdin laqad kuntu ahuku ya bisan bizufuri min saubihi. Dan masih di lafaz yang lain atau lafaz Muslim yang lain, laqad kuntu ahukuhu, pakai kalimat ahuku bukan afrakuhu. Ahuku maksudnya aku menggosok. Ya bisan dalam keadaan kering, bidufuri min saubihi. Bidufuri dengan kuku, kuku ya, kukunya Aisyah. Maksudnya itu min saubihi dari pakaiannya Nabi. Jadi airnya kering ya, misalnya ketika kering, tapi ini posisinya kering ya, itu bisa saja cukup dengan dikerik, dicopotin gitu ya. Nggak perlu harus ya karena kan sperma itu bisa mengering dan mengental, mengeras, mengkristal. Nah, di situ tidak najis, yang penting langsung dikerik saja kerikannya atau sperma yang sudah mengental itu dikerik dan lepas. Nah, itu sudah suci itu. Jadi cukup begitu saja kata Aisyah. Dan Nabi langsung menggunakan, dipakai langsung untuk bersolat. Jadi tidak perlu pakai dimasukkan ke mesin cuci segala macam, tidak perlu lah. Jadi memang karena niat untuk membersihkan secara keseluruhan. Nah, berikutnya sekarang. Wa an Abi As-Samhi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulami. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasai wa sahhahaul Hakim. Nabi bersabda, yughsalu min baulil jariyah, dicuci min baulil jariyah dari kencingnya bagi perempuan, dicuci. Tetapi wa yurashu min baulil ulami, dan dipercikkan saja dari kencingnya anak laki-laki. Artinya di sini menjelaskan tentang tata cara membersihkan najis dari kencing bayi perempuan dan laki-laki. Tapi ingat, bayinya ini hanya yang belum makan asupan lain kecuali ASI. Jadi bayi yang berumur 6 bulan ke bawah. Kalau sudah 6 bulan lebih, biasanya kan sudah dikasih makanan tambahan, misalnya bubur, pisang, dan lain sebagainya. Kalau itu udah lain, itu harus disucikan. Tapi kalau masih baru ASI, maka caranya ketika dikencingi oleh bayi itu, umur 2 bulan misalnya, maka kalau perempuan, maka caranya dibersihkan, cuci, agak berbeda. Tapi kalau yang laki-laki cukup dibersihkan saja, ya, dibiarkan, kemudian dipercik gitu ya, siramin aja, udah itu sudah suci. Itu cara membersihkan kencing bayi laki-laki dan perempuan. Beda memang, karena secara kodrati laki-laki dan perempuan memang berbeda. Baik, berikutnya wa Asma binti Abi Bakar. Dari Asma binti Abu Bakar. Asma putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhuma
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu tsauba. Nabi pernah bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Kata Nabi apa? Tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi. Kata Nabi, kerik, tahuttuhu dikerik. Summa taqrusuhu bil ma', kemudian kamu kucek dengan air. Dibersihkan, dicuci dengan air. Summa tandahuhu, kemudian disirami, dibilas. Summa tusalli fihi, kemudian sholatlah dengan pakaian itu. Jadi caranya kalau kena darah haid, maka darahnya itu dikerik, kemudian dikucek, disucikan dengan air, dikucek gini ya, apa namanya, digosok. Setelah itu baru disiram. Nah, setelah itu langsung dipakai sholat. Yang darahnya itu aja ya, darahnya saja. Tidak perlu harus semuanya, cukup darahnya saja. Itu caranya. Kalau ada pakaian atau baju atau sarung yang terkena darah haid. Berikutnya kita pindah ke bab berikutnya, yaitu babul ghusli wa hukmul junubi. Bab mandi dan hukum junub. Hadis 115. An Abi Sa'idin wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maaf ya, ntar ya. Bentar. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke yang tadi. Mana? Ini ya. Babul ghusli wa hukmul junubi. Baik. Hadis 115. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Dari Abu Sa'id berkata Abu Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-ma'u minal ma'i. Air itu minal ma'i, dikeluarkan dari air. Maksudnya gimana? Al-ma'u yang pertama itu adalah junub, air junub. Kemudian yang kedua al-ma'u minal ma'i, yang kedua itu mandi junub. Jadi artinya air, orang kalau berhubungan seksual dengan istrinya, maka dia mengeluarkan air. Nah, untuk menyelesaikan itu ya harus dengan air juga, artinya seperti itu. Kalau orang kalau sudah inzal, sudah keluar, sudah apa namanya, orgasme misalnya, maka dia harus mandi. Jadi sama-sama mengeluarkan air. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, wa aslu fil Bukhari, dengan asli dari ininya, dari redaksi matanya itu dari Bukhari. Tetapi hadis ini menurut sejarahnya ini mansuh. Hadis ini mansuh, artinya dihapus dengan bi hadisi Abu Hurairah ba'dahu. Dihapus oleh hadis Abu Hurairah sesudahnya. Jadi hadisnya mansuh oleh hadis sesudahnya. Apa itu yang sesudahnya? Yaitu ini dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Idza jalasa, jika seorang duduk, ada orang duduk baina syu'abiha, di antara cabang-cabangnya perempuan al-arba' yang 4, tsumma jahadaha, kemudian dia apa namanya tadi, jahadah, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk duduk di situ, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi.
Artinya apa? Kalau ada seorang berhubungan tapi belum masuk ya, belum koitus, belum mengadakan penetrasi kemaluannya laki-laki ke kemaluan perempuan, belum ada, tapi sudah ada sentuhan, ada iltiqa atau pertemuan dua hasyafa, dua alat kemaluan, tapi belum masuk. Dan dia bersungguh-sungguh atau bernafsu, bergairah dengan perbuatan itu. Maka meskipun tidak masuk, meskipun tidak dukhul, meskipun tidak mengeluarkan sperma, mengeluarkan inzal mani, mengeluarkan mani, maka itu tetap wajib mandi. Jadi ini menasak ya hadis ini atas hadis sebelumnya. Dinasak. Jadi meskipun kita, misalnya meskipun seorang suami tidak memasukkan alat kemaluannya, tetapi dia bernafsu ketika bercumbu dengan si istrinya, dan kemudian ada sedikit keluar madi, maka itu sudah wajib. Apalagi ada sentuhan-sentuhan, sentuhan kemaluan, maka itu wajib mandi. Tanpa harus keluar maninya, tanpa harus keluar spermanya. Nah, itu yang kedua ya, hadis 116. Wazada Muslim, ditambahkan oleh Imam Muslim, wa illam yan yunzil, meskipun tidak mengeluarkan mani. Jadi seperti itu. Berikutnya hadis 118, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul. Qala yaghtasilu atau taghtasilu. Nabi bersabda tentang perempuan yang bermimpi. Yang bermimpi. Maksudnya bermimpi apa? Mimpi basah fi manamiha, di dalam tidurnya. Apa? Mimpinya apa? Dia melihat seperti dia sama seperti di laki-lakinya itu bermimpi. Jadi artinya apa? Istrinya mimpi basah, suaminya juga mimpi, meskipun tidak basah, tapi ya sama suami istri juga basah. Maka kata Nabi, tagtasilu, ya mandi, karena istrinya itu mimpi basah. Kalau misalnya tidak mimpi basah, hanya mimpi saja, jatuh hukumnya mandi nggak? Enggak, karena tidak ada alasan yang membuat dia harus mandi. Ya misalnya si istri mimpi ketemu suaminya, bercumbu dengan suaminya, tapi tidak basah. Si suaminya juga mimpi bercumbu dengan istrinya, tapi tidak basah. Gimana? Ya tidak wajib mandi karena tidak ada hal yang mengharuskan dia mandi. Alasannya mandi itu karena ada pertemuan dua hasyafa atau dua alat kemaluan. Jadi seperti itu. Berikutnya, wazada Muslim. Ditambah oleh Imam Muslim. Faqalat Ummu Salamah. Bertanya Ummu Salamah kepada Nabi. Wa hal yakunu hadza? Apakah ini terjadi? Apakah ini bisa terjadi? Qala, kata Nabi, na'am. Famin aina yakunu syabah, maka dari mana ada kemiripannya? Jadi seperti itu ya. Jadi oleh Ummu Salamah, hadis tadi itu hadis yang tadi yang berkaitan dengan mimpi seorang istri itu dilanjutkan oleh Imam Muslim. Ada kata-kata pertanyaan dari Ummu Salamah. Apa ini bisa terjadi? Ya bisa saja. Famin aina yakunu syabah, maka di mana ada kemiripannya? Artinya di situ dilihat antara mimpinya istri dan mimpinya suami sama. Ada kemiripan enggak? Tapi kalau misalnya tidak ada
apa itu tidak ada mimpi basah atau tidak ada hal yang membuat mereka jadi basah, suaminya jadi basah, istrinya juga basah, maka tidak perlu terjadi keharusan untuk mandi. Nah, ini Ummu Salamah cuma menambahkan saja apa? Imam Muslim menambahkan saja dialog antara Rasul dengan Ummu Salamah. Berikutnya yang terakhir hadis 120. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in minal janabati wa yaumal jum'ati wa minal hijamah wa min ghuslil mayyiti rawahu Abu Dawud wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah mandi, ya ghtasilu mandi min arba karena pernah melakukan 4 perbuatan. Yang pertama minal janabah karena beliau mandi junub, karena beliau junub. Wa minal yaumal jum'ati dan karena terjadi pada hari Jumat. Nabi sunnah Nabi adalah mandi di hari Jumat atau di saat menjelang sholat Jumat. Wa minal hijamah dan karena berbekam, hijamah berbekam atau mengambil darah kotor dari badan. Dan wa min ghuslil mayyiti dan setelah memandikan mayit. Jadi 4 hal yang membuat Nabi jadi mandi. Pertama karena junub, kedua karena hari Jumat, ketiga karena berbekam, dan yang keempat karena habis memandikan jenazah. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai hadis tentang tohara. Baik, jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar yang ada di postingan video ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena pada hari Kamis kemarin saya tidak bisa hadir secara langsung melalui Zoom meeting karena kesibukan saya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.